Perkenalkan, nama saya Asep. Kejadian ini berlangsung pada awal tahun 2023, sekitar bulan Januari. Tidak lama setelah pergantian tahun. Saat itu saya masih bekerja sebagai sopir pengantar alat proyek. Malam itu, seorang teman menghubungi saya melalui pesan singkat. Ia meminta saya menggantikannya bekerja karena ada urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Kiriman sedang banyak, bisa tolong gantikan saya dulu, begitu katanya. Saya tidak keberatan. Pekerjaan semacam itu sudah biasa bagi saya. Lagi pula lokasinya tidak jauh, di Bandung. Maka tanpa firasat apapun saya berangkat malam itu juga. Hari-hari pertama berjalan normal. Saya hanya mengantar alat ke berbagai tempat. Subang, Sumedang, Cianjur, dan beberapa daerah sekitar. Semua terasa seperti rutinitas biasa. Menempuh jalanan ramai, mendengar deru mesin mobil, dan mencium bau solar yang menempel di tangan. Tidak ada yang aneh, tidak ada hal yang membuat saya curiga. Tapi rupanya, malam-malam tenang itu perlahan mengantar saya pada sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan dengan logika. Malam itu sepulang kerja, saya tiba di kontrakan yang letaknya persis di samping gudang perusahaan. Di depan bangunan itu ada pos ronda kecil, hanya diterangi lampu kuning yang temaram. Di dalamnya, Pak RT dan beberapa warga sedang bermain kartu sambil tertawa pelan. Begitu mobil saya berhenti, mereka semua serentak menoleh. Tatapan mereka tidak biasa, tajam seolah memperhatikan sesuatu. Saya keluar dari mobil, menutup pintu, lalu menyapa. "Permisi, Pak." Mereka menjawab singkat, namun mata mereka tetap mengikuti mobil saya sampai saya masuk ke dalam kontrakan. Saya berpikir, mungkin mereka hanya heran karena ada orang baru. Saya tidak menganggapnya serius, dan malam itu saya langsung tidur. Keesokan paginya, sekitar pukul 6, ibu pemilik kontrakan datang mengetuk pintu kamar saya. Wajahnya tampak ragu-ragu ketika berbicara. Ia berkata, "Tadi malam Mak dengar suara perempuan dari kamar kamu. Kedengarannya seperti orang bercanda." Saya kaget mendengarnya. "Nggak ada perempuan tadi malam, Mak. Saya tidur sendirian," jawab saya cepat. Namun beliau mengerutkan dahi. "Jangan bohong. Kalau memang bawa teman perempuan nggak apa-apa, tapi lain kali jangan diulang." Saya hanya bisa tertawa gugup. "Beneran, Mak, saya nggak bawa siapa-siapa. Mungkin Mak dengar suara dari ponsel saya. Tadi malam saya menonton TikTok sebelum tidur." Beliau masih tampak ragu, tapi akhirnya berkata pelan, "Mungkin cuma perasaan Mak aja. Tapi dulu juga pernah ada penyewa di sini yang suka membawa perempuan diam-diam. Jadi Mak khawatir aja." Saya mengangguk. "Kalau Mak nggak percaya, itu ada CCTV di gudang, bisa dicek." Beliau tidak menanggapi, hanya menghela napas lalu berlalu. Saat itu saya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi saya memilih mengabaikannya. Beberapa hari kemudian, saya kembali mendapat tugas. Teman saya, Wahyu, meminta tolong untuk diantar ke markas Sumedang. Pagi-pagi sekali, sebelum saya sempat bangun, ia sudah mengirim pesan lewat WhatsApp. "Saya mau minta tolong anterin alat ke Sumedang. Tadinya saya mau bangunin kamu, tapi nggak jadi." Saya membalas, "Kenapa nggak dibangunin aja?" Dia menjawab singkat, "Soalnya saya lihat kamu lagi sama perempuan di kamar. Saya nggak enak ganggu." Saya terdiam lama membaca pesan itu. Perempuan? Padahal saya benar-benar tidur sendirian. Saya sempat berpikir Wahyu sedang bercanda, tapi dari nada pesannya,
ia seperti sungguh-sungguh. Saya tidak ingin memperpanjang, jadi saya hanya menjawab pendek, lalu bersiap berangkat kerja. Siangnya saya mengantar alat ke Sumedang seperti biasa. Semuanya berjalan lancar, sampai saya pulang sekitar pukul 10 malam. Sesampainya di depan kontrakan, Pak RT datang menghampiri. Nada suaranya terdengar tegas. "Lain kali jangan bawa perempuan malam-malam. Tadi warga lihat kamu pulang berdua sama perempuan." Saya mulai kesal. "Perempuan yang mana, Pak? Saya sendirian tadi malam. Kalau nggak percaya, mari lihat CCTV di gudang." Pak RT sempat terdiam, lalu kami benar-benar memeriksa rekaman CCTV malam itu juga. Dan hasilnya kosong. Di layar hanya terlihat saya keluar dari mobil, menutup pintu, lalu berjalan ke arah kamar. Tidak ada siapapun di kursi penumpang. Tapi meskipun bukti sudah jelas, Pak RT masih terlihat gelisah. Ia akhirnya berkata pelan, "Mungkin kami salah lihat. Tapi hati-hati, soalnya beberapa orang di sini juga sempat melihat hal yang sama." Saya tidak tahu harus menjawab apa. Saat itu, rasa merinding perlahan muncul di tengkuk. Ada sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Keesokan harinya, saya mendapat panggilan lagi dari bos. Saya diminta mengambil alat molen di daerah Cadas Pangeran, Sumedang, untuk dikirim langsung malam itu juga ke proyek di Cikalong Wetan. Katanya, lokasi proyek ada di depan stasiun Maswati, menyeberang rel ke arah Jalan Mandala Sagombong. Pekerjanya borongan, alat harus sampai malam ini supaya besok pagi bisa langsung dipakai. Begitu instruksinya. Saya menyalakan mobil dan mengikuti peta dari share location. Jalanan semakin lama semakin kecil, melewati kampung-kampung dan rel kereta yang sepi. Udara malam terasa lembab, suara jangkrik bersahutan dari balik semak. Ketika jarum jam hampir menunjukkan pukul 8 lewat, mobil saya tiba-tiba berhenti. Mesin mati begitu saja di tengah jalan, tepat di antara rumpun bambu yang rimbun. Saya mencoba menyalakan mesin berulang kali, tapi tidak berhasil. Padahal mobil itu baru diservis seminggu sebelumnya. Setelah mobil tiba-tiba mati, saya segera menghubungi bos untuk memberi kabar bahwa kendaraan mogok di jalan. Bos terdengar heran dan menanyakan penyebabnya, tetapi saya sendiri tidak tahu pasti. Saya hanya mengikuti arahan GPS ketika mesin tiba-tiba berhenti begitu saja di tengah jalan. Di luar, suasana gelap dan sepi. Rumpun bambu di pinggir jalan bergoyang pelan, menimbulkan suara gesekan yang sesekali terdengar seperti bisikan. Dari arah jauh, samar-samar tampak cahaya lampu mobil yang mendekat. Sebuah New Carry berwarna perak melambat dan berhenti di depan saya. Pengemudinya turun, membawa ponsel dengan kamera menyala, lalu mengetuk kaca mobil saya. Saya membuka sedikit jendela dan menjelaskan bahwa mobil mogok. Lelaki itu terlihat ragu. Pandangannya beberapa kali berpindah ke kursi penumpang depan, lalu ia berkata pelan bahwa tadi sempat melihat seperti ada perempuan duduk di sana. Saya hanya bisa menjawab singkat, mengatakan bahwa saya sendirian sejak berangkat. Wajahnya berubah kikuk dan tanpa banyak bicara lagi, ia kembali ke mobilnya lalu melanjutkan perjalanan. Malam semakin hening. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada hewan, bahkan anjing pun tidak menggonggong. Hanya suara bambu yang terus beradu pelan, disertai hembusan angin dingin yang menembus celah pintu mobil. Saya mencoba menenangkan diri dengan menyalakan rokok, lalu menghubungi mekanik langganan saya, Iqbal. Ia terkejut mendengar mobil bisa mogok padahal baru saja diservis dan meminta saya mengirimkan lokasi. Kami sempat melakukan video call sebentar untuk menunjukkan kondisi mesin. Setelah panggilan terputus, layar ponsel menjadi gelap, menyisakan kabin yang kembali sunyi.
Dalam gelap itu, hawa di sekitar terasa berubah. Udara seolah menebal, berat, dan menekan dada. Saya duduk diam, memperhatikan bayangan pepohonan di depan yang bergerak pelan diterpa angin. Entah kenapa, di sela-sela batang singkong di pinggir jalan, saya melihat sesuatu yang berdiri tegak. Sekilas tampak seperti batang kayu, tapi bentuknya tidak sepenuhnya diam. Benda itu bergeser sedikit ke kiri, seperti meluncur di tanah tanpa suara. Saya menyipitkan mata, berusaha memastikan apa yang saya lihat. Dan di saat itulah saya sadar, itu bukan kayu. Bentuknya makin jelas ketika tertimpa sisa cahaya dari lampu depan mobil. Tubuh tinggi terbungkus kain putih kotor dengan ikatan di bagian kepala yang longgar, dan itu pocong. Darah saya terasa berhenti mengalir, tubuh langsung kaku. Saya buru-buru menarik tombol pengunci pintu dan menaikkan semua kaca. Nafas saya memburu, tangan bergetar tanpa kendali. Dari semua jenis makhluk yang mungkin muncul malam itu, itulah yang paling tidak ingin saya temui. Saya menunduk, mencoba berpikir jernih. Tapi semakin saya berusaha menenangkan diri, rasa takut itu semakin menjadi-jadi. Bayangan sosok itu masih terbayang di kepala. Saya menatap keluar lagi. Tidak ada siapapun di sana. Justru karena itu, saya semakin takut. Untuk mengalihkan pikiran, saya menyalakan kembali ponsel dan membuka aplikasi. Cahaya dari layar menjadi satu-satunya penerangan di dalam mobil. Wajah saya sendiri memantul di kaca depan, tapi di antara pantulan itu, seolah ada bayangan lain yang berdiri di belakang saya. Tidak jelas bentuknya, tapi terasa sedang memperhatikan. Saya menyalakan rokok lagi. Asapnya memenuhi kabin, membuat pandangan kabur. Tidak ada suara selain detak jantung saya sendiri. Sekali dua kali terdengar ranting bambu patah, disusul langkah pelan di tanah basah. Rasanya seperti ada yang mengelilingi mobil. Saya tidak berani menoleh. Jarum jam digital di dashboard menunjukkan pukul 2:10 dini hari. Mata saya panas, kepala berat, tapi saya tidak berani memejamkan mata. Akhirnya, entah pukul berapa, saya tertidur dalam posisi duduk. Rokok masih menempel di jari. Pagi hari, sinar matahari menyusup lewat kaca depan, menandakan malam sudah berakhir. Dari kejauhan terdengar suara motor mendekat. Itu Iqbal, mekanik yang saya hubungi semalam. Ia turun dari motor dengan wajah heran dan langsung memeriksa mobil. Setelah membuka kap mesin, ia memutar kunci starter dan anehnya mesin langsung hidup tanpa masalah. Ia sempat mengira saya hanya bercanda. Tapi saya bersikeras bahwa mobil benar-benar mogok semalam. Iqbal hanya tertawa kecil, lalu menutup kap mobil tanpa berkata banyak. Dalam hati, saya tahu ia tidak akan percaya dan mungkin memang lebih baik begitu. Saya sempat merekam mobil yang sudah menyala dan mengirimkan videonya ke bos sebagai laporan. Setelah itu, saya melanjutkan perjalanan menuju proyek di depan stasiun Maswati. Sesampainya di sana, penyewa sudah menunggu dengan wajah kesal. Ia menegur karena alat datang terlambat dari jadwal. Saya hanya bisa meminta maaf, menjelaskan bahwa mobil mogok di tengah jalan. Nada marahnya perlahan mereda meski wajahnya masih tampak tidak puas. Bos kemudian menyuruh saya menunggu di lokasi karena belum ada pengiriman berikutnya. Siang itu saya duduk di warung dekat proyek, menyalakan rokok dan menyeruput kopi hitam sambil menatap jalan. Menjelang maghrib, pekerjaan di proyek akhirnya selesai. Setelah alat molen selesai digunakan, saya membantu menaikkannya kembali ke atas mobil. Saat itu, salah satu pekerja menegur, menanyakan jalan mana yang akan saya ambil untuk pulang. Saya menjawab seadanya,
akan lewat jalur yang sama seperti datang. Namun pekerja itu menyarankan rute lain, melewati jalan di atas bukit yang katanya lebih dekat. Awalnya saya ragu. Ketika melihat jalannya, rasa tidak enak langsung muncul. Jalan itu sempit, dikelilingi alang-alang tinggi dan tampak jarang dilewati kendaraan. Bahkan beberapa bagian tertutup oleh semak yang tumbuh liar. Meski begitu, jalur itu masih muncul di peta Google Maps. Pekerja di sana mengatakan bahwa jika saya terus mengikuti jalan itu, nantinya akan tembus ke jalan raya di bawah. Maka saya pun menuruti sarannya. Perjalanan menanjak ke atas bukit berlangsung perlahan. Langit sudah gelap, hanya disinari cahaya lampu mobil yang temaram. Angin malam membawa suara serangga dari balik pepohonan. Beberapa kali saya melewati rumah-rumah tua yang tampak kosong. Lalu semakin ke atas, suasana berubah sunyi total. Di pertengahan tanjakan, saya melihat seorang lelaki tua berjalan menuntun cangkul. Mungkin baru pulang dari ladang. Ia sempat menatap ke arah mobil saya, lalu melambaikan tangan meminta saya berhenti. Dari balik kaca, ia memberi isyarat agar saya tidak melanjutkan perjalanan. Lelaki itu menyarankan saya untuk memutar balik, katanya jalur di depan berbahaya. Saya sempat bertanya bahaya seperti apa, tapi ia hanya menatap saya lama tanpa menjawab. Kemudian berlalu begitu saja ke arah kebun di pinggir jalan. Ucapan itu membuat saya gelisah. Di kepala saya terbayang kejadian malam sebelumnya saat mobil mogok di tengah kebun bambu. Ketika menyusuri jalan yang semakin menurun, saya sadar bahwa rute yang saya lewati sekarang ternyata sama. Tepat di titik tempat mobil saya berhenti malam itu, saya terdiam. Jalan itu terlihat berbeda di siang hari, tapi rasa dinginnya masih sama. Saya pun menunggu sebentar di tepi jalan hingga ada kendaraan lain lewat. Sebuah mobil Grand Max yang membawa ayam lewat di depan, diikuti 2 motor. Saya memutuskan ikut di belakang mereka. Entah kenapa, rasanya lebih aman ketika tidak sendirian. Begitu keluar dari kawasan kebun, saya menarik napas lega. Perjalanan berikutnya berlangsung tanpa hambatan hingga tiba di rumah. Beberapa minggu setelah kejadian itu, bos memindahkan saya ke cabang lain, tepatnya ke Sidoarjo. Katanya, sopir di cabang sana bermasalah dan saya diminta menggantikan. Perintah datang mendadak. Malam-malam bos langsung menelepon dan menyuruh saya berangkat menggunakan bis malam ke Surabaya. Awalnya saya sempat menolak karena waktu itu sudah mendekati Lebaran, tapi bos sedang marah. Ia mengatakan bahwa sopir sebelumnya telah membuat ulah. Motor perusahaan digadaikan untuk bermain judi online. Akhirnya saya menuruti perintahnya. Malam itu juga saya menyiapkan pakaian dan diberi tiket bis menuju Jawa Timur. Dari terminal Jatijajar saya naik bis menuju Surabaya. Setibanya di Sidoarjo, suasana sudah mendekati Lebaran. Saya sempat berpikir tidak akan ada pekerjaan berarti, karena biasanya menjelang puasa dan hari raya pengiriman alat menjadi sepi. Hari-hari itu saya lebih banyak menghabiskan waktu di bengkel cabang, sekadar membersihkan kendaraan atau membantu teknisi. Namun, beberapa hari sebelum Lebaran, ada satu permintaan mendadak, pengiriman mesin jackhammer besar, bukan yang biasa digunakan, melainkan tipe yang menggunakan tenaga angin. Ukurannya tinggi, berat, dan berisik ketika dinyalakan. Pengiriman itu menjadi pekerjaan terakhir menjelang Lebaran. 2 hari sebelum hari raya, alat sudah dikembalikan oleh penyewa dalam keadaan baik. Saya merasa lega karena akhirnya bisa beristirahat. Tapi ternyata istirahat itu tidak berlangsung lama. Hari pertama Lebaran, bos dari kantor pusat menelepon.
Ia meminta saya berangkat ke Jakarta untuk mengantar satu pengiriman kecil. Saya sempat menolak halus karena di cabang Sidoarjo hanya ada satu mobil operasional. Setelah berbicara cukup lama, bos akhirnya mengalihkan tugas itu ke cabang Solo dan menyarankan saya berangkat ke sana. Dari Jakarta nanti akan ada pengiriman lain yang bertemu di tengah jalan. Akhirnya, pada sore hari di hari Lebaran, setelah salat dan makan seadanya, saya berangkat bersama seorang teman bernama Arif menuju Solo. Jalanan sepi, suasana kota terasa lengang, banyak rumah tertutup rapat, hanya sesekali terdengar suara takbir dari kejauhan. Kami menempuh perjalanan santai dan tiba di Solo malam hari. Keesokan paginya kami menginap di garasi cabang. Setelah membersihkan mobil, mencuci bak dan mengecek tekanan ban, kabar datang bahwa ada pengiriman alat ke Kediri. Kami diminta mengantarkan alat itu sekalian perjalanan pulang. Tanpa pikir panjang, kami berangkat sekitar pukul 10:30 siang. Perjalanan menuju Kediri berjalan lancar. Jalanan mulai ramai karena sebagian orang sudah kembali dari mudik. Kami melewati beberapa kota kecil, melintasi alas Mantingan, kawasan hutan yang rimbun dengan udara sejuk dan aroma tanah lembab. Saya sempat terpana dengan pemandangan pepohonan tinggi di kiri kanan jalan, sementara Arif menyebut bahwa daerah itu sering dilewati para pengendara touring motor. Sesekali kami berhenti di warung pinggir jalan untuk merokok dan menyeruput kopi, menikmati suasana pedesaan yang tenang. Sekitar pukul 11 malam kami tiba di Kediri. Setelah alat diturunkan dan diperiksa oleh penyewa, pekerjaan kami dinyatakan selesai. Saat itulah saya mengajak Arif berbincang soal rencana pulang. Dalam hati, saya ingin menikmati sedikit waktu sebelum kembali ke rutinitas kerja. Sudah lama rasanya tidak bepergian hanya untuk melihat pemandangan. Saya kemudian mengusulkan untuk melewati jalur pegunungan ke arah Malang, melintasi kawasan Batu dan Pujon. Dulu saya pernah melewati daerah itu ketika mengantar alat, dan pemandangannya luar biasa indah. Deretan pohon pinus, udara dingin yang lembab, dan suara gemericik air di sungai kecil di tepi jalan. Rasanya damai, jauh dari panas dan bisingnya kota. Arif setuju. Kami pun memutuskan berangkat malam itu juga, melewati jalur yang menanjak menuju Batu. Dari sana, ia menyarankan agar kami terus naik ke Canggar, lalu turun ke arah Pacet, jalur pegunungan yang terkenal di kalangan pengendara motor. Saya tidak keberatan, hanya sedikit ragu karena sudah larut malam. Tapi Arif bilang jalan itu sepi dan bagus, jadi kami melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Lampu depan mobil menembus kabut tipis yang mulai turun. Udara terasa semakin dingin ketika kami meninggalkan kawasan kota. Pohon-pohon di pinggir jalan menjulang tinggi, menutup sebagian pandangan langit. Di beberapa tikungan saya sempat melihat bayangan samar pepohonan besar di kejauhan, berdiri rapat seperti dinding gelap. Kami berhenti sebentar di kota Batu untuk mengisi solar, lalu melanjutkan perjalanan. Menurut peta, jalur Canggar Pacet akan membawa kami langsung ke arah Mojokerto. Saya baru tahu kemudian bahwa jalur itu terkenal tidak hanya karena pemandangannya yang indah, tapi juga karena reputasinya yang angker. Namun malam itu saya hanya melihat kabut putih yang turun perlahan, membungkus jalan yang berliku-liku di tengah hutan. Ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, embun mulai turun dan kabut semakin tebal. Lampu mobil hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Suara mesin terdengar bergema di antara tebing dan pepohonan. Di titik ini, udara terasa begitu dingin hingga napas kami berhembus putih.
Mobil melaju perlahan memasuki kawasan hutan Cangar. Di sisi kanan jalan berdiri papan peringatan bertuliskan, "Hati-hati, banyak satwa melintas." Saya sempat menunjuk tulisan itu kepada Arif dan bertanya dengan nada ringan, apakah yang dimaksud satwa di sana termasuk harimau. Arif langsung menoleh dan memperingatkan agar saya tidak menyebut kata itu sembarangan. Katanya, orang Jawa percaya bahwa di dalam hutan, terutama di malam hari, ada hal-hal yang sebaiknya tidak diucapkan secara langsung. Untuk menyebut harimau, orang Jawa biasanya menggunakan sebutan lain, Mbah Kumis. Saya sempat tertawa kecil, mengira itu hanya mitos. Namun, melihat raut wajah Arif yang serius, saya memilih diam. Ia menjelaskan bahwa beberapa warga sekitar pernah melihat macan kumbang melintas di jalan pegunungan ini. Mendengarnya, saya hanya menelan ludah pelan. Hutan di sekitar memang terlalu lebat, terlalu sunyi untuk membuat siapapun merasa nyaman. Pohon-pohon besar berdiri rapat di kiri dan kanan jalan. Batangnya tebal, mungkin perlu 3 orang dewasa untuk bisa memeluk satu pohon. Dari balik dedaunan, kabut putih turun perlahan, menutupi pandangan hingga hanya tersisa jarak beberapa meter di depan. Lampu mobil menembus kabut itu seperti bilah cahaya yang redup dan berdebu. Saya memperhatikan sekeliling. Di antara pepohonan tampak gubuk-gubuk kecil yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Atapnya miring, sebagian dindingnya lapuk dimakan waktu. Tidak jauh dari situ, saya melihat bangunan kecil menyerupai musola. Catnya pudar dan sebagian atapnya hilang. Di dekatnya ada kolam air yang mengepul samar, seperti sedang mendidih. Arif kemudian menjelaskan bahwa tempat itu adalah pemandian air panas alami. Katanya, sumber air di sana memiliki tingkatan suhu yang berbeda, dan bagian atasnya merupakan yang paling panas. Ia sempat menawari saya untuk mampir, tapi saya menolak mentah-mentah. Membayangkan mandi di tengah hutan gelap seperti itu saja sudah membuat bulu kuduk saya berdiri. Jalan menanjak perlahan. Tebing di sisi kiri jalan mengeluarkan aliran air yang membuat aspal licin dan berkilau dalam sorot lampu. Pohon-pohon kaliandra tumbuh di mana-mana, batangnya besar, menandakan kawasan ini benar-benar hutan liar yang jarang dijamah manusia. Jalan terasa seperti terowongan alam, gelap, lembab, dan beraroma tanah lembab. Lalu dari kejauhan, saya melihat sesuatu di sisi tebing. Sekilas tampak seperti batang kayu yang berdiri miring. Tapi setelah diperhatikan lebih saksama, benda itu bergerak perlahan ke samping, meluncur tanpa suara. Saat cahaya lampu depan mengenai tubuhnya, jantung saya berdegup kencang. Itu bukan batang kayu, melainkan pocong. Tingginya jauh di atas manusia biasa. Kain kafannya kotor, bagian kepala tampak gosong, dan di ujung kainnya terlihat simpul ikatan yang longgar. Sosok itu tidak melompat atau berjalan, melainkan meluncur perlahan di udara. Saya langsung menutup kaca dan mengunci pintu. Tangan saya gemetar hebat, napas tersengal. Dari semua jenis makhluk gaib yang pernah saya dengar, itulah yang paling saya takuti. Dalam hati saya berpikir, mungkin rasa takut terhadap pocong muncul karena bayangan tentang kematian. Tentang bagaimana tubuh manusia suatu hari nanti akan dibungkus kain kafan, ditinggalkan dalam sepi tanah. Pikiran itu membuat saya semakin merinding. Sementara itu, Arif yang menyetir terlihat tetap tenang. Ia sempat menoleh sebentar, lalu menyuruh saya untuk tidak melihat keluar terlalu lama. Ia bilang, kalau di hutan begini, semakin kita menatap sesuatu yang aneh,
semakin besar kemungkinan mereka menyadari keberadaan kita. Saya menuruti ucapannya, tapi tetap tidak bisa menahan diri untuk sesekali melirik keluar. Rasa ingin tahu dan ketakutan bercampur jadi satu. Mobil terus melaju pelan di jalan berkelok. Kabut semakin tebal. Di depan di tengah jalan muncul sosok lain. Kali ini jelas bukan pocong. Bayangan tinggi dengan rambut panjang terurai berdiri membelakangi mobil kami. Dari jarak itu saya bisa melihat pakaiannya. Bukan putih seperti yang sering diceritakan orang, melainkan hitam pekat. Saya berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi cahaya lampu. Tapi tiba-tiba, kepala sosok itu berputar perlahan ke arah kami. Memutar sepenuhnya hingga wajahnya menghadap ke belakang. Wajah itu tidak memiliki bola mata. Seluruhnya putih seperti kapur. Mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi panjang dan runcing. Saya ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Tangan saya mencengkeram dashboard sekuat tenaga. Arif tetap fokus menyetir, hanya berkata agar saya tetap membaca doa dan tidak melihat keluar lagi. Katanya, kalau makhluk seperti itu sudah memperlihatkan wajahnya, jangan pernah menunjukkan rasa takut. Tapi bagaimana bisa? Tubuh saya bahkan nyaris tak bisa digerakkan. Kami melintasi sosok itu dengan kecepatan rendah. Dalam pandangan sekilas, saya sempat melihat wajahnya mengikuti arah mobil, kepala masih berputar ke belakang, menatap kami pergi. Setelah jarak cukup jauh, saya menunduk, menutup mata, dan memejamkan tangan di wajah. Arif tetap tenang. Ia hanya mengucap istighfar pelan. Setelah beberapa lama suasana hening kembali. Tak ada lagi sosok di tengah jalan. Saya perlahan mulai bernapas normal, meski keringat dingin sudah membasahi punggung. Perjalanan turun dari Cangar menuju Pacet terasa panjang. Tidak ada yang kami bicarakan lagi setelah itu, hanya suara mesin mobil dan desir kabut yang menyentuh kaca. Saya berusaha mengalihkan pikiran dengan menyalakan kamera ponsel. Entah kenapa, ada dorongan aneh untuk merekam jalan di depan. Mungkin karena perasaan saya belum tenang. Saat melewati sebuah jembatan tua di tengah hutan, saya menyorotkan kamera ke arah depan. Di sana, sekilas saya melihat dua warna yang kontras, putih dan merah, berdiri di atas jembatan. Saya tak berani menatap langsung, hanya mengangkat tangan sambil terus merekam. Arif yang duduk di kursi kemudi malah menunduk. Pandangannya tertuju ke bawah jembatan, ke arah sungai yang gelap di bawah sana. Saya memperhatikan gerakannya dari sudut mata, tapi tidak berani bertanya. Setelah melewati jembatan, suasana kembali senyap. Jalan menurun semakin tajam. Di sisi kanan tampak tumpukan pasir dan batu, mungkin bekas longsoran. Di pinggir jalan saya sempat melihat bangkai motor yang hancur, tampaknya bekas kecelakaan. Ada bekas rem panjang di aspal yang berakhir di semak. Tak lama kemudian kami benar-benar keluar dari area hutan Cangar. Udara terasa berbeda, lebih ringan. Saya meminta Arif berhenti di sebuah warung kecil di tepi jalan. Tubuh rasanya tegang dan lelah. Rokok tinggal sisa puntung dibungkus. Warung itu sederhana, hanya beratap seng dan berdinding kayu. Seorang pria paruh-baya duduk di dalam, menatap kami heran saat melihat mobil berpelat B berhenti di depannya. Saya memesan 2 bungkus rokok dan 2 mangkuk mie instan. Saat mie disajikan, uap panasnya menguap pelan di udara dingin. Pemilik warung menatap kami lama, lalu bertanya dari mana kami berasal. Saya menjawab bahwa saya dari Jakarta, sementara Arif orang sini dari Sidoarjo. Pria itu mengangguk pelan, tapi raut wajahnya tetap heran. Ia berkata bahwa tidak banyak orang berani melintas jalan itu malam-malam, bahkan warga sekitar sekalipun. Menurutnya,
jalan ini biasanya sudah sepi total sejak maghrib. Kalaupun ada kendaraan lewat, biasanya hanya patroli atau rombongan petugas proyek yang membawa mobil besar dengan lampu sirene di atapnya. Saya menjawab jujur bahwa saya tidak tahu kalau jalan itu dianggap angker. Saya hanya mengikuti Arif karena dia yang paham jalur di daerah sini. Pria itu mengangguk lagi pelan. Katanya, "Mungkin malam ini kami hanya diperlihatkan sedikit, sekadar perkenalan." Begitu istilahnya. Saya tidak berani menanggapinya, hanya mengangguk sambil menatap lantai. Saat itu saya sempat bertanya kepada Arif tentang sosok yang saya lihat di tepi pohon sebelumnya yang berambut panjang dan berbaju hitam. Arif mengaku tidak melihat sosok itu, tapi ia membenarkan bahwa dirinya sempat melihat pocong di tebing, sama seperti saya. Lalu saya menyinggung tentang jembatan tadi. Saya bertanya kenapa dia menunduk ke bawah saat kami melintas. Arif sempat diam lama sebelum menjawab. Katanya, di bawah jembatan ia melihat sesuatu yang tidak masuk akal, seperti api unggun besar yang dikelilingi banyak orang. Orang-orang itu berpakaian aneh, membawa obor dan benda tajam seperti kapak. Di kejauhan, ia melihat bangunan megah menyerupai istana, berdiri di tengah kabut. Di depan gerbangnya ada 4 sosok tinggi berjaga, masing-masing memegang pedang panjang. Saya menatapnya tak percaya. Tapi wajah Arif serius, tidak seperti orang bercanda. Ia mengatakan bahwa sosok-sosok itu bukan manusia. Wajah mereka pucat, kupingnya runcing seperti telinga kucing, dan tubuhnya memancarkan cahaya samar keperakan. Ia bahkan sempat berpikir mungkin yang ia lihat itu semacam kerajaan gaib, punggawa yang menjaga dunia mereka sendiri. Saya hanya bisa terdiam. Angin malam bertiup dari arah hutan, membawa bau anyir samar yang tidak tahu datang dari mana. Rokok di tangan saya padam tanpa terasa. Setelah keluar dari hutan dan makan di warung kecil itu, perjalanan kami kembali sunyi. Jalan menurun membawa kami semakin jauh dari kawasan Cangar, melewati kebun teh dan lembah yang diselimuti kabut tipis. Arif kembali bersikap seperti biasa, tenang dan santai. Saya yang masih tegang berusaha memecah suasana dengan menegurnya. Saya sempat bertanya, kenapa ia memilih jalan itu padahal sudah tahu jalurnya berbahaya. Ia hanya tersenyum datar dan menjawab bahwa baginya semua jalan sama saja. Yang penting bisa sampai tujuan. Arif memang dikenal berani. Katanya, kalau ada kiriman malam, ia tidak pernah menolak. Ia selalu bilang, lebih takut anak dan istrinya tidak makan daripada harus takut pada hal-hal di jalan. Saya hanya mengangguk pelan mendengar ucapannya. Wajahnya terlihat tenang di bawah cahaya dashboard, seperti orang yang sudah terbiasa berhadapan dengan bahaya. Ia pernah bercerita bahwa anaknya menginginkan sepeda listrik, dan karena itu setiap ada lembur malam, ia pasti mengambilnya. Katanya, uang tambahan dari perjalanan seperti ini lumayan untuk menabung sedikit demi sedikit. Perjalanan terus berlanjut sampai menjelang subuh. Jalanan sudah mulai ramai dengan kendaraan yang hendak ke pasar. Udara dini hari terasa dingin, tapi kali ini berbeda, lebih hidup, tidak menakutkan seperti di dalam hutan. Saat azan terdengar dari kejauhan, saya menyadari kami telah sampai di rumah dengan selamat. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang terluka. Hanya rasa lelah dan kenangan yang sulit dihapus. Bagi saya, malam di jalan itu menjadi pengalaman paling menegangkan sepanjang hidup. Saya memang pernah melihat hal-hal aneh sebelumnya. Di Subang, di Bromo, di jalur-jalur sepi waktu mengantar barang. Tapi yang satu ini berbeda. Terlalu jelas, terlalu dekat, dan terlalu nyata. Saya masih ingat pernah juga mendengar cerita dari teman-teman sopir lain tentang kejadian di gunung atau hutan.
Salah satunya dari seorang teman bernama Febri yang hobi touring dengan motor trail. Ia pernah bercerita bahwa saat melintasi jalur pegunungan menjelang maghrib, ia tertinggal sendirian dari rombongan. Motornya terpleset di jalan tanah dan ia jatuh. Saat berusaha berdiri, ia melihat sosok aneh di antara pepohonan, bentuknya seperti manusia, tapi kecil, hanya sepinggang orang dewasa. Katanya wajah makhluk itu menyerupai genderuwo, tapi berukuran mini dengan mata besar dan tubuh berbulu. Febri ketakutan dan langsung menyalakan motornya, berusaha kabur secepat mungkin. Anehnya, saat jatuh ia tidak merasa sakit, tapi ketika sampai rumah, kakinya bengkak dan panas seperti terbakar. Dokter tidak menemukan apapun yang salah, tapi rasa sakitnya terus bertambah. Baru setelah dibawa ke orang pintar, barulah diketahui bahwa katanya kaki Febri sempat menyenggol penunggu hutan. Waktu itu, penunggu itu sedang bermain di sekitar jalur, dan Febri tidak sengaja melintas terlalu dekat. Saya juga mendengar cerita lain dari kampung sebelah. Seorang tetangga bernama Mang Alok pernah mengalami kejadian aneh di tengah hari. Saat memasang jerat burung di kebun, ia merasa mulas dan buang air besar di balik sebuah pohon besar tanpa permisi. Malamnya, tubuhnya menggigil hebat dan perutnya melilit sampai teriak kesakitan. Dokter tidak menemukan penyakit apapun. Akhirnya dipanggillah seorang tetua kampung, Abah Pangat, yang dikenal bisa membaca hal-hal gaib. Abah Pangat menanyai Mang Alok tentang apa saja yang ia lakukan siang itu. Setelah mendengar bahwa ia buang air di balik pohon besar tanpa izin, Abah berkata bahwa tempat itu adalah rumah bagi penghuni tak kasat mata. Ia menyarankan agar besok paginya tempat itu dibersihkan sambil memohon maaf. Keesokan harinya, adik Mang Alok datang ke lokasi itu, membersihkan tanah dengan cangkul sambil berdoa pelan. Tidak lama setelah itu, rasa sakit di perut Mang Alok perlahan hilang begitu saja. Cerita-cerita seperti itu membuat saya berpikir, dulu saya selalu menertawakan hal semacam ini. Semuanya terasa tidak masuk akal. Tapi setelah mengalami sendiri kejadian di Cangar, saya jadi percaya bahwa ada sesuatu di luar nalar manusia. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan dengan ketakutan yang nyata. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.